Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman yang baru bergabung, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Yang udah sering bolak-balik, hai apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, hai teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini balik lagi sama aku di tanggal berapa sekarang? Tanggal 8, 10? 10 di tanggal 10. Jadi aku hari ini sebenarnya udah mau nge-skip video, cuma kemarin-kemarin aku udah janji sama diri sendiri, aku kalau nggak terpaksa aku nggak akan skip video. Sebenarnya aku males ngontenin tentang ini, aku harus ngontenin tentang travel hari ini karena biasanya aku ada budgeting income plus plus ya. Tapi karena income plus plus aku belum datang, belum ada. Jadi aku belum bisa budgetkan. Sebenarnya ada ya, cuma kayak income plus plus yang rutin per bulan itu kayak jasa pelayanan aku belum cair. Kemungkinan di besok atau di Selasa baru cair. Kemarin ya katanya kabarnya begitu. Jadi sebenarnya aku punya income plus plus lainnya. Kemarin udah aku masukin ke travel tapi nggak aku kontenin dan ini aku punya income plus plus yang lain lagi, bersyukur banget. Alhamdulillah, amitofo. Aku semua agama diborong nih. Puji Tuhan banget gitu ya. Aku ada income plus plus lagi, jadi aku mau masukin ke travel. Nah, sebelum kita masuk ke travel dan aku jelasin dari A sampai Z, kali ini income plus plus yang aku punya ada 600, 720, 30, 35, 37, 39. Jadi ada 739.000. Di mana nanti aku bakalan masukin sedikit ke challenge Tanghulu sama challenge challenge Cozy Cozy Cafe ya. Aku jadi lupa nama challenge-nya. Dan sama aku bakalan masukin ke travel tentunya yang lebih banyak gitu ya. Nah, uangnya bakalan aku singkirin dulu sebentar di sini. Oke, biarin di situ aja gitu ya. Terus aku mau ngeluarin tablet aku dan menjelaskan kenapa saya membuat konten ini. Jadi sebenarnya aku cuma mau berbagi aja ya ke teman-teman tentang budget ke Thailand lah kira-kira gitu. Kalau teman-teman mana tahu tertarik ke Thailand, tunggu ini terlalu terang, aku atur dulu. Aku buka sheet-nya dulu, terus aku atur kecerahannya bentar ya. Oke. Oke, ini kelihatan nggak udah? Apa aku begini aja? Oh ya, dan ini aku posisinya berdiri, ngejelasin tuh, kelihatan kan akunya. Kenapa berdiri? Karena kursi aku kayaknya agak rusak. Tuh, kayaknya lebih enak gini nggak? Yes, oke gini aja ya. Kalian bisa lihat siluet aku, nggak apa-apa. Tapi ada lampu yang menghalangi kecerahan ya. Mungkin seperti ini. Ya, tunggu deh aku atur lagi kecerahan tabletnya. Eh, Oke, kayak gini kayaknya lebih enak. Nah, jadi sebenarnya seperti yang kalian tahu, kalau aku biasanya travel yang udah sering ngikutin aku dari lama, aku kalau travel budgetnya tuh selalu ready dan biasanya udah selesai sebelum bulan aku bakalan pergi gitu loh. Jadi misalnya kayak aku pergi bulan Mei nih, jadi April tuh udah kekumpul biasanya udah settle lah sama budget aku. Tapi beda banget sama yang kali ini, karena aku tidak prepare, tiba-tiba aja kemarin di bulan Maret aku ngide ngajak teman. Sebenarnya awalnya karena aku mau nonton konser, tapi ternyata saya tidak dapat tiketnya. Jadilah kita pergi ke Thailand juga, tapi destinasinya jadi ke Chiang Mai, Pattaya, dan Bangkok gitu ya. Nah, aku kan sebenarnya cuma mau ke Bangkok doang karena konser itu. Cuma karena nggak jadi, ya kita jadinya ke Chiang Mai. Nah, sebenarnya budget aku untuk ini tuh cuma 10 juta. Tapi ada hal-hal yang tak terduga seperti aku bilang. Jadi kita kemarin flight-nya di cancel sama si merah yang pesawatnya warna merah itu. Itu di cancel karena ya
nggak tahu ya kenapa ya, pokoknya di-reschedule, sebenarnya bukan di-cancel, di-reschedule jadi H+2 gitu. Misalnya aku berangkat kan tanggal 24 ya, di 26 gitu. Jadi nggak bisa. Sementara kita H+1 itu udah ke Chiang Mai. Kita udah beli tiket dari Bangkok ke Chiang Mai. Jadi harus aku refund itu tiket dan beli tiket lain. Nah, tetapi tiket lain ini tidak ada yang langsung. Kalau yang langsung itu sangat mahal, 2 juta lebih, pokoknya 2 kali lipat lah gitu harganya. Jadi kita mutusin beli yang lain dan transit. Transitnya di Singapura, 1 malam. Kita beneran 24 jam di Singapura. Dari jam 4 sore terbang sampai jam 4 sore juga besoknya terbang ke Bangkok. Jadi kita ada nginap 1 malam di Singapura gitu ya. Dan aku bersama 2 orang teman aku yang dari Sumatera dan satu lagi teman aku dari Jakarta sendiri, dia langsung flight ke Bangkok. Karena flight dia nggak di reschedule, nggak di cancel dan lain-lainnya gitu ya. Jadi cuma flight kita yang dari KNO di cancel, di reschedule itu, terus kita refund, sepakat untuk refund dan ambil transit yang di Singapura. Sekalian juga ada satu teman aku dari kita bertiga, ada satu yang belum pernah ke Singapura, jadi kayak dia ya udah nggak apa-apa ke Singapura aja gitu. Sedangkan aku udah pernah ke Singapura kemarin nonton konser Stray Kids. Kalau ada yang ngikutin channel aku dari tahun 2023, 2022 ya itu, bakalan tahu aku udah pernah ke Singapura nonton konser Stray Kids khusus untuk itu aja gitu. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin. Jadi sebenarnya kan budget aku tuh cuma 10 juta awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, haha, ya banyak lah yang terjadi gitu kan kayak yang tadi. Terus juga aku harus tukar SGD yang Singapura dolar yang sebenarnya aku udah punya, tapi aku merasa masih kurang. Jadi takut bener-bener kurang. So aku tukerin lagi 50 SGD. Tunggu SGD-nya di mana ya aku letakinnya. Jadi ini dia. Udah aku persiapin ya sama ada koin-koinnya. Jadi ada 50 SGD lah totalnya. Dan yap, aku tukar 50 SGD lagi. Jadi aku harus ngeluarin duit lagi untuk itu sekitar, apalagi SGD sekarang naik ya. Sebenarnya sih rupiah yang melemah. Jadi semuanya itu naik gitu ya. Jadi untuk SGD ini 682.000 aku tukar. Nah, terus aku sebenarnya kan udah punya Thailand baht Thailand. Ini udah sampai 10 ribuan gitu lah, 10.100 berapa lah gitu ya. Cuma aku merasa kayaknya bakalan kurang karena kita benar-benar lama banget rasanya di Thailand. Di Chiang Mai aja 4 hari, di Pattaya 2 malam, tambah di Bangkok 3 malam, jadi kayak 9 malam, 10 hari 9 malam kayaknya kira-kira di sana. Beda banget sama aku yang kemarin ke Thailand, itu kan aku ke Chiang Rai sama Bangkok ya sama temen aku. Eh, itu kayak cuma 7 hari doang kita total dan di situ juga aku udah habis 14 juta ternyata. Aku ingatnya aku cuma habis 8 juta. Ternyata setelah aku buka-buka lagi aku habis sampai 14 juta. Cuma kayaknya kalau nggak salah 2 juta itu adalah just tip. Jadi kayak benar-benar 12 juta habis tiket pesawat, tukar SGD dan lain-lain tukar SGD, tukar Thailand bahtnya dan lain-lain gitu lah ya. Intinya habis segitulah. Nah, ini jadi aku berpikir ya udah aku budgetkan 14 juta aja lagi gitu. Sebenarnya mau 15 juta, cuma aku merasa nanti kalau ada hal-hal yang mendesak, mungkin aku bakalan ambil 1 jutanya dari adventure. Aku punya budget di adventure 1 juta yang belum aku pakai sampai sekarang. Udah dari sekian lama aku tabung di situ, dia diam aja di situ ya, tidak aku apa-apain. Karena memang tujuannya adventure itu aku pisahin dari travel untuk short trip aku. Misalnya aku sekitar-sekitar sini lah, kota sekitar sini yang nggak butuh budget besar-besar banget kayak cuma beberapa ratus ribu, aku ambil dari adventure gitu. Karena kemarin-kemarin aku sering berpergian sama teman-teman aku, kayak misalnya kita ke Pulau Mursala, ke Pulau Kalimantung, yang kayak gitulah. Pokoknya short trip banget sama teman-teman gitulah kira-kira ya. Jadi itu kegunaan adventure kemarin. Nah, jadi sekarang aku ngebudgetkan 14 juta. Jadi kayak ini flights, hotel itu udah fix budget. Jadi udah dibayarin. Ini udah aktual. Aku kecilin lagi ini. Jadi untuk flights udah ada di 5.140. Kenapa banyak gitu ya? Mungkin kayak
kita banyak destinasi kayak aku bilang. Aku dari kita ada 4 kali penerbangan berarti dari KNO Singapura ke BKK lah ya, ke Bangkok gitu ya. Cuma ini kan kayak transit ya, itu satu satu tiket gitu loh, sekitar 1.300.000, aku agak lupa berapa. Terus pulangnya itu 1.700.000 apa 2 juta gitu ya, karena pakai bagasi, kayaknya 2.100.000. Itu aja udah 3.400.000. Terus flight Chiang Mai, eh, Bangkok Chiang Mai, Chiang Mai Bangkok itu sekitar 700 sama 800, jadi 1,5. So ya sekitaran itu, intinya ada 5.140.000 untuk flights. Terus hotel, wah ini hotel sih yang luar biasa. Aku nggak nyangka karena aku kan budget kan awalnya itu cuma 2 juta ya. Ini ada catatan aku di sini. Awalnya kan aku cuma budgetin 2 juta doang, tapi ternyata dia tidak cukup. Ini udah aku tambah lagi, itu kemarin aku coret jadi 2.500.000. Ternyata tidak cukup karena kita nambah lagi hotel di Singapura, itu aja udah 500-an atau 600-an ya hotelnya. Ini udah aku catat semua sih. Oh, ini dia 543.000 hotel di Singapura. Jadi ya nggak cukup. Terus kita di Bangkok ada, kita di Airbnb 2 malam, terus 1 malamnya lagi kita nyoba satu hotel yang bintang 3 atau bintang 4, aku agak lupa. Jadi itu agak pricey harganya. Ya kita nyoba aja gitu. Kalau cocok kan bisa jadi rekomendasi ya, meskipun ya agak pricey aja. Jadi satu orang kayak sekitar 400-an 1 malam. Padahal bisa di price jadi 250-an lah gitu ya kalau di Airbnb. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini dia budget aku. Terus untuk transport ini, transport dari kota aku nanti ke Medan, dari Sibolga ke Medan, Medan Sibolga, dan transport bandara nanti, karena aku bermalam di Medan, 1 malam di rumah kakak aku. Aku nggak mau langsung flight, takut kecapean, karena kita bakalan transit lagi di Singapura 1 malam. Meskipun tetap bakalan tidur, kayak ibaratnya adventure untuk travelnya itu udah berlangsung dari kita berhenti di Singapura gitu ya. Maksudnya udah kayak menikmati liburan, cuma aku tetap ngerasa aku butuh istirahat 1 malam dulu, karena kalau naik mobil itu capek. Aku ngerasa capek ya gitu, nggak semua orang bisa kuat. Dulu aku mungkin kuat, kayak misalnya malam ini berangkat, besok flight langsung paginya kemanapun, terus nyampe ke sana langsung gas gas gas, aku bisa. Tapi semakin tua aku merasa semakin tidak sanggup. Aku merasakan ini di tahun lalu, aku kayak nggak bisa, aku nggak bisa kayak gini. Capek beneran, karena aku ada ngerasain di tahun lalu kayaknya sama kakak aku kayak gitu. Terus aku ngerasa, aku bilang aku nggak sanggup lagi sih, kayaknya next kita harus naik mobilnya sehari sebelum gitu di Medan dulu. Tapi terakhir jadinya di Februari kemarin pas nemenin kakak aku ke Penang berobat, kita jadinya naik pesawat dari sini. Ya itu kan duit dia ya, jadi aku oke-oke aja. Awalnya ini juga aku mau naik pesawat dari Sibolga ke Medan, cuma aku kayak itu sangat-sangat wasting money banget. Aku ngerasa nggak se se worthy itu gitu lah ya. Jadi aku tidak naik pesawat, naik mobil aja, tapi ya berhenti di Medan, jadinya nginap di tempat kakak aku dulu gitu. Nah terus untuk miscellaneous, jadi aku cuma ngepaskan budget doang 2.769.000, sisanya yang ini udah fix, ini udah fix, flight hotel udah fix, transport juga udah fix, aku bakalan masukin segini gitu ya, 1 juta. Terus miscellaneousnya juga 2.769.000, so total budget aku pas ada di 14 juta gitu. Nah, duit yang udah terkumpul lah ya kita bilang, itu cuma baru berapa nih? 12 juta. Hah, jadi aku masih minus 2 juta di sini, kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi aku masih minus 2 juta. Ya aku nungguin income plus yang aku bilang di besok sama di Selasa, mudah-mudahan beneran cair. Kalau enggak, kemungkinan besar aku bakalan ngambil dari emergency fund. Semuanya akan emergency pada waktunya. Mungkin kayak gitu, tapi sekali lagi kayak aku bilang, kalian jangan tiru aku. Aku udah pernah bilang ini di video sebelumnya, jangan tiru budget yang kayak gini. Ini beneran aku di luar kendali banget budgetnya. Cuma kenapa aku berani pakai emergency fund? Karena kayak aku bilang, sebenarnya emergency fund itu
emergency fund aku itu udah lebih aku kumpulin dari 12 bulan. Ibaratnya contoh ya, misalnya 5 juta pengeluaran aku per bulan, aku udah lebih dari 12 bulan gitu lah. Sekitar 60 juta aku udah punya pegangan. Kalau hal yang tidak diinginkan terjadi, aku bisa bertahan hidup selama 12 bulan gitu lah ya, tanpa gaji gitu lah. Jadi kayak gitu, jadi kalian jangan tiru aku, jangan tiru budget travel yang kayak gini. Kalau kalian mau liburan, pikirin matang-matang karena banyak yang mau kita tutup di kehidupan ini. Banyak hal yang lebih prioritas gitu ya. Cuma aku merasa travel kali ini prioritas. Kenapa? Akhir-akhir ini sebenarnya aku lagi burn out. Aku bener-bener kayak kayak kehilangan jati diri. Mungkin ya, gitu ya. Aku ngerasa kayak pergi pagi, pulang sore. Ya, aku ada kesibukan nge-gym dan lain-lain gitu. Cuma aku ngerasa kayak, so what's next gitu loh. Apa selanjutnya aku mau ngapain di hidup ini gitu. Yang aku kejar tuh apa gitu loh. Kerja tuh untuk apa? Terus juga ya kerjaan makin berat, kerjaan aku makin berat jadi aku agak burn out, tambah lagi temen aku ada yang cuti ya. Jadi ya makin tambah berat aja sih pekerjaan rasanya. Jadi burn out, lebih sensitif dan lain-lain. Itu yang aku rasain 1 minggu belakangan ini. Sampai kemarin ada satu masalah, aku sampai nangis di tempat kerja. Yang tahu cuma satu temen aku, teman kerja aku. Makasih banget buat kamu kalau kamu nonton video aku. Sudah menemani aku di belakang-belakang sana, di gudang belakang-belakang untuk nemenin aku nangis. Ya kayak gitu ya. Jadi intinya kita ini dalam hidup harus nyari tujuan kali ya. Aku kayak sekarang kayak bukan nggak punya tujuan sih sebenarnya. Aku punya tujuan, aku punya goals. Cuma kayak mungkin karena sulit aja untuk capai. Jadi aku bener-bener exhausted. Ya, tapi kayak kata orang-orang, kalau lagi capek itu bukan berhenti, tapi istirahat bentar. Jadi kayak travel ini, aku ngerasa aku benar-benar bakalan istirahat bentar dari rutinitas. Meskipun gak akan istirahat banget, aku pasti bakalan ditelepon. Karena aku, kayak aku bilang, aku pemegang program pasien HIV. Ini agak sensitif ya, tapi nggak apa-apa aku bilang aku pemegang program HIV. Jadi gimana pun kalau ada pasien pasti aku yang ditelepon untuk konfirmasi obat dan lain-lainnya. Karena kemarin memang aku yang pelatihan kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gini aku kasih tahu budget buat teman-teman yang kira-kira mau kayak aku kira-kira 10 hari di Thailand yaitu Chiang Mai, Pattaya sama Bangkok. 10 hari dan budget aku ada 14 juta, kira-kira kayak gini. Kalau kalian di kota yang sama kayak aku, atau kira-kira kita mirip-mirip lah ya, eh, apa flights-nya gitu, harga harga penerbangannya ya. Ini kalian bisa adopsi ya gitu, budget aku untuk ke Thailand. Ingat ya, aku ada ke Chiang Mai, Pattaya, dan Bangkok. Dan plus aku ada transit di Singapura gitu. Nah, kalau nggak ada, ya ini kalian bisa hilangin. Oh ya, tukar Thailand baht-nya juga sebenarnya nggak pas karena ini aku tambahin 3.000 baht lagi. Harganya segini. Sementara kan aku udah punya 10.000 baht. Menurut aku 10.000 baht itu udah cukup di sana untuk makan. Cuma kita banyak mau atraksi, mau ini, mau itu yang berbayar. Jadi aku merasa perlu nambahin 3.000 baht lagi. Jadi aku pegang 13.000 baht untuk ke sana. Kira-kira kayak gitu. Oke, udah banyak ngebacotnya. Aku bakalan singkirin tablet aku dulu di samping dan selanjutnya aku bakalan cash stuffing langsung di Binder Travel. Jadi aku bakalan masukin ini ada 500, 650, 739.000 kayak aku bilang tadi. Dan ini aku bakalan masukin 648.000 ke sini. Kenapa 648.000? Karena supaya pas budget yang aku kumpulin 12 juta, tinggal 2 juta lagi yang belum aku kumpulin gitu ya. Jadi aku masukin 648.000. Cuma inilah uang yang bersisa sekarang. Kalau plus 2 juta nanti, kan aku masih minus 2 juta ya. Nanti kalau udah ada income plus-plus aku masukin lagi ya barulah settle gitu ya budget aku untuk travel kali ini. Nah, aku masukin 648.000. Cuma aku masukin
ini berapa nih? 650 dan aku balikin 2000, tapi 2000-nya nggak ada. Oh my god. Oke, gini. Harusnya kan balik 2000, tapi aku kasih 6000 dan kita balikin 4000 lagi. Semoga teman-teman paham, tapi ini harusnya pas. Aku yakin ini pas karena budget kita yang bersisa berarti ada 500, 600, 500, 600, 700, 800, 50, 900, 10, 12, 14, 900, 14, ya benar. Karena kita udah ngeluarin duit 11 juta 800, 11 juta 86.000. Jadi sisanya 914.000 lagi. Oke, aku masukin ke miscellaneous. Nanti kalau udah ada, kenapa miscellaneous? Kenapa nggak ke transport, Kak Del? Karena miscellaneous ini aku masih butuh untuk beli perlengkapan bla 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 gitu ya. Aku pakai celana dalam yang disposable yang bisa yang dibuang langsung. Sebenarnya awalnya agak geli pakainya, cuma aku udah menjalankan itu waktu aku solo travel ke Penang tahun lalu dan sangat membantu menurut aku mengurangi bagasi dan kerepotan gitu ya. Untuk cuci-cuci lagi, tidak sibuk saya mencuci-cuci. Jadi ya kayak gitu aku ngerasa itu sangat membantu. Nah, sisanya ada berapa nih? 91.000, ya pasti. Ada 91.000, aku bakalan masukin ke challenge Koji Bakery dulu. Aku mau menyelesaikan challenge Koji Bakery ini. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau aku ceritain. Jadi memang bulan ini aku habis-habisan banget. Jadi sebenarnya kan aku nggak buat SIM ya. Aku bandel banget sih. Jangan tiru lagi yang ini ya. SIM aku udah lama mati 1 tahun yang lalu. Di 2024 matinya. Kan ngikutin tanggal ulang tahunnya. Aku ulang tahun di Desember kan. Jadi udah 1 tahun setengah lah kita bilang. Itu SIM A, SIM C udah mati dua-duanya. Jadi kemarin aku buat karena kita di Chiang Mai, di Pattaya nanti bakalan sewa mobil atau motor. Jadi aku butuh SIM aku, kita ada dua yang bisa naik, yang bawa kendaraan mobil dan motor. Aku buat SIM aku supaya bisa dibawa, supaya aku di sana bisa bawa kendaraan gitulah ya. Supaya ada safety-nya di sana, takut kenapa-kenapa gitulah. Maksudnya kalau kena tilang, gimana coy? Di negara orang lagi ya kan. Jadi ya aku buat SIM itu 950 kira-kira, SIM A dan SIM C. Jadi kayak buat baru nggak perpanjangan. Karena kalau perpanjangan kayaknya cuma 600.000 atau nggak nyampe deh 500-an kalau nggak salah kata bapak polisinya. Ya cuma ini karena udah lama mati jadi dianggap kayak buat baru gitu ya. Bentar. Oke, teman aku tadi ngechat kayaknya ada yang urgent cuma aku udah dari by WA aja. Sampai mana tadi? Ya aku buat SIM. Jadi kan sebenarnya aku nggak ada budget ke situ, guys. Jadi aku ambil dari mana? Coba tebak dari mana? Ya, dari Cartex. Jadi pajak mobil yang udah aku kumpul 1 juta sekian itu, berapa ya? 1.600.000 kayaknya. Aku ambil 950.000. Ya, aku ambil 950.000-nya. Kok 950 ya? Oh iya, 950 benar. Aku ambil 950.000-nya dan itulah aku bayarkan SIM aku itu. Nah, sekarang dia tinggal 700-an ribu kalau nggak salah. Jadi aku bakalan push balik dari travel, aku bakalan push budget aku untuk ke sana. Terus yang kedua, kemarin baterai mobil aku mati, dia udah bye-bye. Awalnya kan memang aku ada cerita ya, kayaknya bulan lalu kan aku ada servis dan dia udah memang waktunya mau ganti baterai karena udah lama banget nggak ganti, udah bertahun-tahun ya. Nah, jadi aku mau ganti baterai, seharusnya kan di bulan ini saat abang Toyotanya datang ke sini untuk servis, dia gantikan baterainya. Cuma kemarin kelalaian aku adalah aku menghidupkan lampu mobil dalam yang di belakang, bagian belakang yang kayak di langit-langitnya itu aku hidupin, aku nyari barang, jadi aku hidupin waktu itu malam-malam, dan aku lupa matiin. Dan besoknya aku sakit, seharian aku nggak keluar, mobil nggak keluar, aku nggak lihat apa-apa. Kebesoknya aku kerja dah, bye-bye, nggak bisa starter dia. Jadi di saat itu juga aku berangkat naik motor, jadinya naik Easy Blue. Terus pulang aku langsung beli baterai, terus hubungin si abang Toyota, dia hubungin temennya yang bengkel di sini untuk gantiin baterai mobil aku.
Dan itu juga kira-kira 925.000, 975.000 itu plus fee abangnya udah aku kasih. Ya kayak itulah. Jadi itulah aku keluar duit lagi dan aku ambil dari car maintenance. Ya memang itu kan dari bagian dari car maintenance ya. Jadi cuma sisa 500-an ribu car maintenance dan aku bakalan post maintenance, car maintenance juga nanti pas pulang. Banyak banget yang keluar dan itu waktunya bersamaan gitu dalam 1 bulan ini. Aku kayak, aku pengen teriak gitu loh sama budget aku, kenapa begini? Tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup berproses. Semua hal bisa terjadi di dalam satu waktu. Jadi ya siapin mental aja. Gitu. Oke, jadi untuk ini aku bakalan selesaikan yang 40.000, aku masukin 50.000 dan kita ambil balik 10.000-nya. Ini strawberry smoothies, ini udah selesai, aku mau cross dulu. Ini 40.000-nya. Oke. Lanjut next, maybe aku bakalan masukin sisanya di challenge Tanghulu. Aku mau menyelesaikan challenge 2 ini. Mungkin next aku nggak bakalan lanjutin lagi challenge Koji Bakery. Aku nggak ngulang lagi atau dan challenge Tanghulu ya. Dua-dua ini aku tidak mengulang lagi. Kalau kemarin kan aku bilang aku mungkin mau lakukan 3 kali. Cuma kayaknya aku nggak lakuin lagi karena aku mau fokus di challenge car maintenance sama 1 month ahead aku. Menurut aku 1 month ahead aku harus selesaiin. Karena next video mungkin aku jelasin kenapa ya. Aku pengen car maintenance challenge 1 month ahead sama car maintenance itu selesai gitu ya. Kok aku terus sih dari tadi. Oke, lanjut. Aku bakalan masukin 25.000 di Koji Bakery. Aku masukin ini. Kita masukin 25.000-nya. Ya. Dan selanjutnya, ini totalnya 300.000 sih kalau nggak salah, ntar kalau kekumpul ya semua. Selanjutnya di challenge Tanghulu. Kalau Tanghulu itu sekitar 500.000 nanti terkumpul. Bakalan aku budgetin ke car maintenance, kalau nggak Cartex. Kayaknya ke Cartex sih aku bakalan gantiin yang aku pakai kemarin. Jadi ini sisa 26.000. Kita bakalan cross si kawan ini. Kita hitung dulu. Oke, kayaknya nggak bisa gini. Aku bakalan cross yang 5.000 dulu. 5. Ini 20.000, terus 6.000-nya aku cross yang si 6.000. Oke, kayak gini aja. Nggak usah ribet-ribet. Kita langsung cross dan kita masukin duitnya. Ternyata ngebacot tentang travel doang, aku udah sampai 27 menit ya. Ini aku bakalan edit sih langsung videonya dan bakalan aku upload. So, video kali ini kayak gitu. Semoga teman-teman terinspirasi ya dari video aku ini. Pokoknya jangan ikut yang nggak bener tuh, jangan ikut deh di video ini ya. Ambil yang bagus-bagusnya aja, oke? Okay? So, video kali ini kayak gitu. Do whatever you want. This is your money. This is your budgeting. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day dan happy weekend. Bye-bye.